Shalom semuanya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, semoga kasih Kristus tetap menyertai kita. Kembali lagi di channel saya, Kristiani Yuliana Lubis. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan renungan kepada kita dengan topik tujuan kehidupan manusia yang tertulis di Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini mengajarkan tentang tujuan hidup manusia. Salah satu pertanyaan terbesar dalam diri manusia adalah berkaitan dengan makna dan tujuan hidupnya di dunia ini. Setiap orang pasti akan sampai pada pertanyaan, apa arti dan tujuan hidup saya di dunia ini? Orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas di dunia ini sama seperti seseorang yang berenang dalam kegelapan di tengah lautan, tanpa arah yang jelas, dan kemungkinan terbesar akan terdampar di tempat yang tidak diharapkan. Sekalipun kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka mempunyai tujuan hidup, tetapi kebanyakan meletakkannya pada sasaran yang tidak tepat. Pada umumnya, orang berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekayaan, kekuasaan, harga diri, atau keluarganya yang sering kali disertai dengan pengajaran gelar atau pendidikan tinggi. Seringkali orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mengejar hal-hal demikian, pada akhirnya akan mengalami kebuntuan dan ketidakpuasan pada makna dan tujuan hidupnya, karena mereka meletakkan sebagian tujuan tertinggi hidupnya. Kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini? Dan apakah tujuan utama hidup orang Kristen di dunia ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita bukanlah sebuah kebetulan. Kita diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Untuk itu, kita dilengkapi Tuhan dengan talenta-talenta tertentu pula. Bukanlah sebuah kebetulan kita dilahirkan di keluarga kita sekarang, sekolah, kuliah, atau bekerja di tempat kita sekarang. Seperti kata Paulus, kita harus fokus menatap ke depan untuk menerima panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan haruslah berdasarkan pada hal yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diarahkan pada sesuatu yang dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kita harus terus menyempurnakan diri ke arah figur Yesus Kristus, terus berbuah dan pada akhirnya mendapatkan sebuah kehidupan kekal yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, janganlah kita lupa akan tujuan hidup yang benar sebagai orang Kristiani. Walaupun berbagai kenikmatan duniawi sudah dikecap, tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kenikmatan itu. Sebab, ada hal yang paling hakiki dalam hidup kita, yaitu kasih Allah yang tak pernah berkesudahan. Kita perlu untuk mewujudnyatakan buah itu lewat tindakan seperti menolong dan mengasihi orang menderita, bekerja dengan jujur, menghormati orang tua, dan sebagainya. Tindakan seperti itu yang menunjukkan kualitas tujuan hidup kita sebagai orang Kristiani yang percaya kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga melalui renungan yang saya sampaikan mengenai tujuan hidup manusia, kita semakin terbekali, terbaharui oleh renungan ini. Terima kasih. Shalom, damai sejahtera bagi kita semuanya.